Selain dua informasi tadi, kami juga akan menghadirkan rangkaian informasi menarik lainnya, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Selain itu, kami juga akan menyajikan kabar terbaru dari Pesta Sepak Bola Dunia 2026. Selengkapnya akan kami sajikan di kabar hari ini bersama saya Felicia Amelinda. Kita awali informasi pertama pemirsa, rentetan serangan udara dilancarkan militer Zionis Israel ke sejumlah wilayah Lebanon. Puluhan warga Lebanon tewas akibat serangan yang ironisnya dilancarkan usai kesepakatan gencatan senjata diberlakukan. Para pelayat di Deir al-Balah, Gaza mengiringi kepergian 3 warga Palestina termasuk seorang jurnalis dari Al Jazeera yang tewas dalam serangan udara. Israel kembali menghantam kota Gaza menyebabkan 5 warga Palestina tewas dan memicu duka mendalam di tengah konflik. Bagi warga Palestina yang mengungsi di Gaza, memasak satu porsi makanan sederhana kini menjadi perjuangan berat. Sementara itu, ibu kota Chile, Santiago, menjadi lokasi aksi solidaritas bela Palestina. Para pengunjuk rasa mendesak. Sementara itu, massa garis keras Iran kembali turun ke jalan di berbagai wilayah Iran. Mereka menuntut pemerintah Iran menghentikan Delegasi tingkat tinggi Iran tiba di Swiss untuk memulai perundingan damai dengan Amerika Serikat. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tidak akan melepaskan haknya untuk memperkaya uranium. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah klaim bahwa Iran telah menutup jalur pelayaran di Selat Hormuz. Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa menyiapkan surat penangguhan penahanan. Penjelasan kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa Refly Harun usai. Anda kembali menyaksikan kabar hari ini. Setelah ditangkap, Roy Suryo dan Dr. Tifa menjalani pemeriksaan dan tes kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan tindakan yang dilakukan Polda Metro Jaya telah sesuai prosedur hukum. Roy Suryo dan Dr. Tifa menyiapkan surat penangguhan penahanan serta mengupayakan komunikasi dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang hari ini masih terbentur kendala libur hari Minggu. Berikut penjelasan kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa Refly Harun. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi perkembangan proses hukum yang melibatkan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Gibran meminta semua pihak mengikuti proses yang sedang berjalan serta mendoakan kesehatan keduanya yang tengah menjalani perawatan. Beralih ke kabar lainnya, pemirsa, Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menganugerahkan Ikaluin Award 2026 ke sejumlah tokoh alumni di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jelang laga Spanyol kontra Arab Saudi di grup H serta di grup G Belgia versus Iran, seperti apa? Anda kembali di kabar hari ini dan Anda sekarang memasuki segmen Pesta Sepak Bola Dunia. Pemirsa, sang Raja Eropa Spanyol siap membidik kemenangan perdana pada laga kedua grup H yang berlangsung di Atlanta Stadium, Georgia, Amerika Serikat. Kala bersua Saudi Arabia malam ini. Hanya kemenangan yang bisa melanggengkan La Furia Roja untuk bisa keluar dari fase grup. Pemirsa, inilah perkiraan susunan pemain yang akan diturunkan kedua tim pada laga malam hari ini. Pemirsa, Pesta Sepak Bola Dunia terus menghadirkan laga-laga menarik, penuh misteri dan beragam sensasi. Dan berikut jadwal pertandingan yang berlangsung dini hari nanti. Pemirsa, Pesta Sepak Bola Dunia pukul 23.00 malam ini akan menghadirkan laga Spanyol kontra Arab Saudi di grup H. Sedangkan di grup G pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari nanti juga akan mempertandingkan Belgia versus Iran. Lalu seperti apa komentar para pendukung timnas Spanyol, Arab Saudi, Belgia serta fans Iran di Indonesia? Kita terhubung dengan reporter TV One Rindi Salsabila. Selamat malam Rindi, bagaimana euforia dari para pendukung Indonesia terhadap laga yang akan berlangsung malam hari ini dan juga dini hari nanti? Banyak Rindi Salsabila atas laporan Anda, saya tunggu kehadirannya di studio untuk kita nonton bareng. Terima kasih Rindi, selamat bertugas kembali.
Pemirsa, rakyat Amerika Serikat berpesta karena timnasnya mengunci tiket ke babak 32 besar setelah menuduk. Pemirsa, Amerika Serikat selaku salah satu tuan rumah pesta sepak bola dunia berpesta pora. Timnasnya resmi mengunci tiket ke babak 32 besar setelah mendudukan Australia 2-0. Tak hanya soal hasil di lapangan, euforia para supporter yang membahana di stadion juga menjadi sorotan. Berikut laporan reporter TV One Yanri Subekti di Amerika Serikat. Demam pesta sepak bola dunia tak hanya ada di negara peserta atau tuan rumah saja. Di Indonesia, tepatnya di Ambon, Maluku, ribuan warga yang merupakan pendukung timnas Belanda memadati lapangan Merdeka untuk menggelar nonton bareng pertandingan antara Belanda versus Swedia Minggu dini hari tadi. Nobar ini juga dihadiri langsung oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen. Pemirsa, jangan kemana-mana, kabar hari ini akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar hari ini. Pemirsa, kebakaran besar melanda 5 rumah dan 20 kontrakan di Jalan Bandengan, Penjaringan, Jakarta Utara. Sebuah mobil yang diduga terlibat tabrak lari sempat menjadi sasaran amuk massa setelah dikejar warga hingga depan kampus ISBI Lengkong, Kota Bandung. Pengemudi diduga melarikan diri karena panik setelah bersenggolan dengan sejumlah sepeda motor. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di kabar hari ini. Saya Felicia Melinda mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.